monokotil ini sering dikenali melalui jumlah bagian bunganya itu jumlahnya kelipatan 3, seperti pada bagian mahkota atau bagian kelopaknya itu seringkali kita kenali itu jumlahnya kelipatan 3. Namun ciri-ciri tersebut sudah tidak lagi digunakan sebagai ciri khas monokotil. Sebagai gantinya, ciri khas dari monokotil yang bisa dijadikan apomorfi yaitu yang pertama, memiliki tipe plastid pembuluh tapis berbentuk kunyit. Kemudian yang kedua, pembuluh pada bagian batang memiliki susunan ataktostele. Untuk yang ketiga, susunan venasi daunnya berbentuk paralel. Kemudian yang keempat, kotiledonnya tunggal. Dan yang terakhir, monokotil ini tidak memiliki kambium bervaskuler. Untuk tujuan pada praktikum pada sore hari ini yaitu mengenal spesies tumbuhan yang tergolong dalam monokotil serta mengetahui ciri-ciri khusus masing-masing famili dan genus. Bisa di next. Untuk metode praktikumnya, setiap praktikan akan mendeskripsikan setiap spesimen, kemudian mendeskripsikan meliputi ciri-ciri khusus famili serta genus dari spesimen. Bisa di next. Kemudian untuk spesimen yang digunakan pada hari ini, yang pertama yaitu dari famili Orchidaceae, kita menggunakan spesies Phalaenopsis sp atau anggrek bulan. Anggrek ini tanaman ini seringkali kita kenali sebagai tanaman hias. Kemudian untuk di gambar tersebut ada bagian-bagian dari tanaman anggrek yang bisa digunakan untuk identifikasi. Yang pertama yaitu gambar A, yaitu pada bagian bunganya, kemudian yang B, yaitu pada bagian pseudobulbnya, kemudian yang C, yaitu pada bagian operculum, dan D, yaitu polinia yang terletak di dalam operculum. Untuk Orchidaceae ini memiliki ciri khas, yaitu memiliki mikoriza spesifik yang berinteraksi dengan akar masing-masing spesies. Jadi apabila spesies anggrek ini dia memiliki mikoriza spesifik yang hanya bisa berinteraksi dengan spesies tersebut. Kemudian adanya resupinasi bunga serta Orchidaceae ini memiliki labellum yang merupakan modifikasi dari petal. Kemudian di sebelah kanan itu ada gambar habitus dari famili Orchidaceae ini dengan bagian-bagiannya. Kemudian pada gambar bawahnya itu ada gambar bagian-bagian bunganya yang meliputi sepal, kemudian petal, kemudian polinia, kolumna, serta labellum. Untuk sepalnya, sepal yang bagiannya mengarah ke atas itu disebut sepal dorsal, kemudian sepal yang mengarah ke samping ini disebut sepal lateral. Bisa di next. Untuk distribusi dari famili Orchidaceae ini, jadi famili Orchidaceae ini bersifat kosmopolitan atau cenderung bisa ditemukan di berbagai daerah di dunia. Namun kelimpahannya paling banyak itu di daerah tropis. Namun Orchidaceae ini juga bisa ditemukan di atas lingkar Arktik. Untuk habitat dari famili Orchidaceae ini, Orchidaceae ini cenderung bisa ditemukan di lingkungan yang teduh atau banyak naungannya seperti di hutan. Untuk hidupnya sendiri, sebagian besar famili Orchidaceae ini hidup secara epifit atau menempel pada pohon. Namun ada sebagian juga yang hidup secara terestrial atau di tanah. Kemudian untuk manfaat dari famili Orchidaceae ini, yang paling utama atau yang paling menonjol, anggrek ini memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi sebagai tanaman hias. Bahkan salah satu spesies dari famili Orchidaceae ini memiliki nilai jual yang sangat tinggi sehingga tanaman ini memiliki peran yang sangat besar dalam perdagangan tanaman hias. Kemudian manfaat lainnya dari famili ini yaitu sebagai salah satu sumber perisa makanan, yaitu perisa vanili, yang mana perisa makanan ini dihasilkan oleh spesies anggrek Vanilla planifolia. Bisa di next. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu Musaceae. Ini adalah spesimen yang kita gunakan pada hari ini yaitu pisang atau Musa paradisiaca. Kemudian di bagian kiri adalah bagian-bagian dari tanaman pisang yang bisa digunakan untuk identifikasi. Untuk yang gambar A yaitu gambar buah dan gambar bunga jantannya. Buah ini sebenarnya merupakan bunga betina yang sudah mengalami pematangan membentuk buah seperti itu. Kemudian untuk gambar B yaitu gambar dari bagian dalam bunga jantan yang mana
bunga jantan ini masih ada meskipun buahnya itu sudah terbentuk. Kemudian untuk yang gambar C adalah bagian dalam bunga betina muda. Maksudnya bunga betina muda tersebut hanya bisa dilihat ketika bunga ini belum dibuahi atau ya belum dibuahi. Ketika sudah dibuahi, bunga betina muda ini akan berkembang menjadi buah pisang yang biasanya kita makan. Kemudian untuk gambar yang sebelah kanan yaitu gambar habitus dari pohon pisang. Kemudian selanjutnya untuk ciri khas dari Musaceae ini, dia ini memiliki susunan daun melingkar yang mana berbeda dari famili lain pada ordo Zingiberales. Kemudian Musaceae ini bersifat monoecious. Bisa di next. Famili Musaceae ini secara umum dapat dijumpai pada daerah tropis, yang mana distribusinya paling umum ada di daerah Afrika tropis, Asia Tenggara, hingga Australia Utara. Untuk habitatnya, yaitu pisang, bisa tumbuh di daerah tropis dengan suhu serta curah hujan yang tinggi. Untuk manfaat utama dari pisang ini, seperti yang sudah kita ketahui, yaitu sebagai salah satu sumber makanan, sebagai buah-buahan yang umumnya kita konsumsi. Salah satu spesies yang umumnya digunakan sebagai sumber makanan, yaitu Musa acuminata dan Musa paradisiaca. Kemudian, manfaat lain dari famili Musaceae ini, dia juga sebagai bahan tekstil serta bahan bangunan, tepatnya yaitu spesies Musa textilis dan Musa basjo. Bisa di next. Baik, selanjutnya yaitu famili Gramineae atau Poaceae, di mana spesimen kali ini yaitu padi atau Oryza sativa. Untuk famili Gramineae atau Poaceae ini sendiri, umumnya ciri tumbuhannya itu beruas-ruas, kemudian bunganya tak bermahkota, serta daun berbentuk pita. Dapat teman-teman lihat pada gambar A, itu adalah gambar spikelet dari tanaman padi, kemudian B adalah gambar akar, kemudian C adalah bagian-bagian dari daun tumbuhan padi, kemudian D adalah gambar bunga padi. Sedangkan gambar yang di sebelah kanan yaitu bagian dari gabah atau beras yang bagian atas, dan yang bawah adalah bagian-bagian dari bunga dari Oryza sativa. Untuk akar tanaman padi termasuk golongan akar serabut. Akar serabut muncul hanya setelah perkecambahan dan selanjutnya perakaran padi didasarkan pada perakaran di bawah tanah yang fungsinya itu untuk menyerap air dan juga cadangan makanan. Sedangkan batang pada tanaman padi beruas-ruas dan yang membedakan dengan jenis Poaceae yang lain yaitu berongga. Jadi untuk batang dari tanaman padi ini terdapat rongga yang dibatasi oleh buku atau juga pertumbuhan batang tanaman padi ini adalah merumpun, di mana terdapat satu batang tunggal atau batang utama. Ruas batang padi di dalamnya berongga dan bentuknya bulat. Pada buku-buku pangkal terdapat kuncup ketiak yang tumbuh menjadi batang baru yang disebut sebagai anakan. Kemudian untuk daun pada tanaman padi tumbuh pada batang dalam susunan yang berselang-seling. Satu daun untuk satu buku. Kemudian setiap daun terdiri dari helai daun, pelepah daun, telinga daun, dan lidah daun. Kemudian pada bagian bunga padi atau spikelet ya merupakan bunga yang keluar dari buku paling atas yang dimana dinamakan sebagai malai. Nah, bulir-bulir padi terletak pada cabang pertama dan juga cabang kedua, sedangkan sumbu utamanya itu malai adalah ruas buku yang terakhir pada batang. Panjang malai sendiri tergantung pada varietas padi. Nah, kemudian dapat teman-teman lihat pada gambar yang sebelah kanan itu adalah bagian dari gabah. Itu gambar nomor satu itu adalah beras atau biasa disebut dengan karyopsis. Kemudian nomor 2 itu adalah palea. Nah, palea itu adalah bagian yang menutupi beras, namun lebih kecil daripada bagian nomor 3 yaitu lema. Jadi lema ini lebih besar daripada palea. Kemudian terdapat rahila, tempat melekatnya palea dan lema. Kemudian ada lema mandul yang ukurannya kecil namun mirip dengan lema. Kemudian terdapat tangkai dari gabah yang biasa disebut dengan pedicel. Sedangkan pada bunga padi itu terdapat pedicel, kemudian ovari, putik, kemudian kepala sari, dan juga ekor gabah. Jadi sebelum membentuk gabah, dimulai dengan proses terbentuknya bunga terlebih dahulu. Bisa di next.
Nah, untuk distribusi penyebaran dari tanaman padi sendiri, padi terdiri dari 3 golongan ekogeografik, yaitu Indica, Japonica, dan juga Javanica. Daerah penyebaran padi Indica itu adalah Asia tropis, kemudian Japonica lebih terbatas di daerah subtropis, dan juga Javanica itu adalah padi yang biasa ditanam di Indonesia. Kemudian habitat tanaman padi sendiri dapat tumbuh dengan baik di daerah persawahan. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi ini sendiri seperti tanah sawah, yang kandungan fraksi pasir, debu, lempung dalam perbandingan tertentu dan juga air dalam jumlah yang cukup. Kemudian untuk manfaat sendiri dari taman padi ini, batang tanaman yang masih segar biasa digunakan untuk pakan ternak. Kemudian batang tanaman yang sudah kering atau berbentuk jerami biasa digunakan untuk bahan bakar, pembuatan sapu ijuk, dan juga dapat sebagai pupuk atau pupuk biasanya digunakan untuk lahan persawahan itu sendiri. Bijinya biasa digunakan atau dikonsumsi langsung. Kemudian dapat dibuat tepung beras, kemudian sekam biasa digunakan untuk bahan media tanam tumbuhan. Bisa di next. Nah, untuk selanjutnya, famili yang kedua, selanjutnya itu Arecaceae, yang dimana spesimen pada hari ini yaitu kelapa atau Cocos nucifera. Untuk ciri-ciri umum dari Arecaceae ini yaitu tumbuhan monokotil, kemudian berbatang tunggal ataupun berumpun, berupa pohon atau memanjat, kemudian akarnya serabut, batang beruas-ruas dan tidak memiliki kambium, berdaun majemuk, tangkai daun memiliki pelepah daun yang membungkus batang, kemudian bunganya tersusung dalam kerangka bunga atau mayang. Nah, pada gambar pada slide dapat teman-teman lihat gambar A itu merupakan bagian atas dari pohon kelapa dan juga terlihat ada bunga dari pohon kelapa. Kemudian B itu berapa jenis atau varietas dari buah kelapa. C itu adalah bagian akar dari pohon kelapa. Kemudian D itu adalah bagian dari buah kelapa dan E adalah daun dari buah kelapa. Kemudian untuk akarnya sendiri, tanaman kelapa itu merupakan akar serabut. Meskipun begitu, akar kelapa bisa masuk ke dalam tanah hingga kedalaman 8 meter dan menyebar secara horizontal hingga 16 meter. Nah, akar tanaman kelapa ini terkadang terlihat menyembul di atas permukaan tanah. Akar primer tanaman kelapa akan tumbuh dan bercabang menjadi akar sekunder, kemudian akar sekunder akan tumbuh lagi hingga menjadi akar tersier. Untuk batang dari tanaman kelapa merupakan batang yang tidak memiliki kambium dan hal itu menyebabkan batang kelapa tidak memiliki pertumbuhan sekunder alias batangnya tidak membesar namun hanya tumbuh lurus ke atas. Nah, batang tanaman kelapa sendiri hanya memiliki satu titik tumbuh, yakni pada bagian ujung batang. Dan titik tumbuhnya itu akan mengikuti sinar matahari, sehingga biasanya teman-teman melihat ada pohon kelapa yang arah tumbuhnya itu tidak lurus, karena itu mengikuti arah sinar matahari. Kemudian untuk daunnya sendiri, daun kelapa itu memiliki pertulangan daun sejajar, kemudian memiliki pelepah. Helai daun kelapa tersusun di sisi kanan dan sisi kiri pelepahnya. Pelepah daun kelapa sendiri melekat kuat di batang, bahkan daun yang sudah tua pun pelepahnya masih sulit untuk dilepas. Panjang pelepah biasanya mencapai 8 meter dan pada umumnya itu 60 pasang helai daun untuk tanaman kelapa dewasa. Kemudian untuk morfologi bunga dari pohon kelapa itu terdapat bunga jantan dan juga bunga betina. Untuk bunga betinanya itu terletak di pangkal, sedangkan untuk bunga jantannya itu terletak pada bagian ujung. Kemudian untuk buah kelapa itu terdapat beberapa bagian. Untuk epikarp sendiri biasa disebut dengan kulit terluar yang biasanya itu berwarna orange atau hijau, itu tergantung varietas dari kelapanya. Kemudian terdapat bagian yang disebut mesokarp yang biasa kita kenal dengan sabuk kelapa. Kemudian juga terdapat endokarp atau tempurung kelapa atau biasa dikenal dengan batok kelapa. Kemudian ada bagian yang berwarna putih atau liquid endosperm, itu biasa disebut putih lembaga atau biasanya kita kenal sebagai daging dari kelapa yang biasa dikonsumsi. Kemudian kelapa sendiri itu terdiri dari airnya itu terdiri dari 4% mineral dan 2% gula. Bisa di next. Nah, untuk distribusi dan penyebaran dari
buah kelapa ini ataupun kelapa ini merupakan tumbuhan asli dari daerah pantai Asia tropika dan Pasifik. Untuk habitatnya sendiri, kelapa adalah tanaman daerah tropis yang lembab, cukup mudah untuk beradaptasi dengan perbedaan suhu dan persediaan air. Nah, untuk kebutuhan sinar mataharinya sendiri itu sekitar 2000 jam di tahunannya, untuk minimalnya 120 jam per bulan. Untuk kelapa ini dapat tumbuh subur pada berbagai tanah selama drainase ataupun aerasinya cukup. Kemudian kelapa ini merupakan halofitik dan juga toleran pada garam dengan baik, sehingga biasanya mudah ditemui di daerah pantai. Kemudian dapat tumbuh pada berbagai pH, tapi biasanya tumbuh baik pada pH 5,5 sampai 7. Untuk manfaatnya sendiri, tanaman kelapa ini memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, mulai dari akar, dan juga batang serta buah dan juga daun. Daunnya biasanya disebut sapu, kemudian juga atap rumah, kemudian batangnya juga karena kokoh biasa digunakan sebagai alat bangunan. Kemudian juga buah dan batoknya sendiri sangat banyak dimanfaatkan seperti kerajinan maupun bahan olahan makanan. Mungkin bisa di next. Baik, selanjutnya famili Bromeliaceae atau nanas-nanasan. Memiliki karakteristik secara umum yaitu memiliki habitus herba, daun berada dalam roset akar, kemudian pada pangkal daun melebar menjadi pelepah. Bunga pada famili Bromeliaceae selalu berkelamin 2, beraturan, dan berbilangan 3. Memiliki daun pelindung yang tumbuh dengan sempurna. Memiliki kelopak dan mahkota yang dapat dibedakan, yaitu lepas atau melekat. Memiliki benang sari berjumlah 6, memiliki tangkai putri yang berjumlah 1, dan memiliki tangkai kepala putih berjumlah 3, yang termasuk pada famili Bromeliaceae, yaitu spesies Ananas comosus atau buah nanas. Teman-teman praktikan dapat melihat pada gambar 9, itu merupakan bagian-bagian dari tumbuhan nanas. Pada gambar 9A itu merupakan buah, kemudian yang B itu tunas pada buah nanas, kemudian yang C itu merupakan daun pada tumbuhan nanas, yang D merupakan akar, yang E merupakan bunga tumbuhan nanas, kemudian gambar pada 9F itu merupakan keseluruhan bagian tanaman nanas, kemudian yang G yaitu batang tumbuhan nanas. Buah nanas terbentuk melalui proses partenokarpi. Buah nanas berbentuk silinder dihiasi oleh suatu roset daun-daun yang pendek tersusun spiral yang disebut mahkota. Kulit buah memiliki sisi yang simetris dan pada ujung buah memiliki mahkota yang bisa digunakan untuk perbanyakan tanaman. Ujung buah biasanya tumbuh tunas mahkota tunggal, tetapi ada pula tunas yang tumbuh lebih dari satu yang biasa disebut dengan multiple corn atau mahkota ganda. Selain tunas mahkota, juga terbentuk tunas batang, yaitu tunas yang tumbuh pada batang di bawah buah, dan tunas ketiak daun, yang kedua-duanya dapat digunakan sebagai bahan perbanyakan. Kemudian nanas memiliki ciri morfologi pada daunnya, yaitu berbentuk memanjang dan sempit. Panjang daun dapat mencapai 130 hingga 150 cm, dengan daun tua lebih pendek dari daun muda yang ada di atasnya. Daun nanas tidak bertangkai dan tidak memiliki tulang daun. Kemudian, morfologi pada akar tanaman nanas dapat dibedakan menjadi akar tanah dan akar samping. Akar tumbuh dari batang, kemudian masuk ke dalam ruang antar batang dan daun. Bentuk akar menjadi pipih dan melingkar karena akar dalam keadaan terjepit. Nanas memiliki rangkaian bunga majemuk pada ujung batangnya. Bunga pada tanaman nanas tersusun dalam tangkai yang berukuran relatif panjang antara 7 hingga 15 cm. Bunga bersifat hermafrodit berjumlah 100 hingga 200, masing-masing berkedudukan di ketiak daun pelindung yang melekat saling berhimpitan. Kemudian batang buah nanas tidak hanya sebagai tempat tumbuhnya akar, tetapi juga tempat melekatnya daun, bunga, tunas, dan juga buah. Batang pada tanaman nanas berbentuk pendek dan tertutup oleh daun-daun dan akarnya. Batang pada tumbuhan nanas berbentuk panjang berkisar antara 20 hingga 30 cm. Kemudian habitat dan persebaran tumbuhan nanas. Nanas merupakan tumbuhan buah yang tersebar di Amerika tropis, yaitu Brasil, Argentina, dan Peru.
Di Indonesia, tanaman nanas sangat terkenal dan banyak dibudidayakan dari dataran rendah sampai ke dataran tinggi. Daerah persebaran nanas di Indonesia yaitu di Kota Subang, Bogor, Riau, Palembang, dan Blitar. Manfaat dari tumbuhan nanas yaitu nanas merupakan salah satu buah yang mengandung serat dan air. Buah nanas juga mengandung enzim bromelin yang dapat menekan pertumbuhan bakteri pembentuk plak pada gigi. Bagian buah nanas, terutama kulit dan bonggolnya, dapat dibuat bioetanol. Nanas juga memiliki kandungan klor, iodium, dan fenol yang berfungsi sebagai antiseptik. Daun nanas bersifat sebagai anti radang, menormalkan siklus haid, sedangkan pada pucuk nanas digunakan sebagai obat kencing batu, dan fungsi lain nanas seperti menghambat pertumbuhan sel kanker, menghambat penggumpalan trombosit, dan mempunyai aktivitas fibriolitik. Selanjutnya terdapat famili Zinnibraceae. Memiliki karakteristik secara umum yaitu memiliki habitus berupa terna yang besar, perennial, memiliki rimpang atau batang dalam akar. Yang termasuk pada famili Zinnibraceae yaitu spesies Zinniber officinale atau tumbuhan jahe. Tumbuhan jahe memiliki akar yang tumbuh tunas-tunas baru yang kelak akan menjadi tanaman. Tanaman jahe memiliki akar serabut. Akar tumbuh dari bagian bawah rimpang, sedangkan tunas akan tumbuh dari bagian atas rimpang. Kemudian morfologi pada batang tumbuhan jahe yaitu merupakan batang semu yang tumbuh tegak lurus, berbentuk bulat pipih, tidak bercabang, tersusun atas seludang-seludang dan pelepah daun yang saling menutup sehingga membentuk seperti batang. Bagian luar batang berlilin dan mengkilap serta mengandung banyak air. Batang pada tumbuhan jahe ini berwarna hijau pucat. Bagian pangkal batang biasanya berwarna kemerahan. Bagian batang pada tumbuhan jahe yang terdapat di dalam tanah memiliki ciri-ciri yaitu batangnya berdaging, berkuku-kuku, dan strukturnya bercabang. Kemudian, daun pada tanaman jahe terdiri atas pelepah dan helaian. Pelepah daun melekat membungkus satu sama lain sehingga membentuk batang. Helaian daun tersusun berseling, tipis, berbentuk bangun garis sampai lancet, berwarna hijau gelap pada bagian atas dan lebih pucat pada bagian bawah. Tulang daun sangat jelas tersusun sejajar. Permukaan atas daun tanaman jahe terdapat bulu-bulu putih. Ujung daun meruncing, pangkal daun membulat atau tumpul. Kemudian bunga pada tanaman jahe terletak pada ketiak daun pelindung. Bentuk bunga bervariasi sesuai dengan varietas yang yaitu seperti panjang, bulat telur, lonjong, runcing atau tumpul. Bunga pada tanaman jahe terbentuk langsung dari rimpang tersusun dalam rangkaian bulir berbentuk silinder. Setiap bunga dilindungi oleh daun pelindung berwarna hijau berbentuk bulat telur. Jahe merupakan tanaman berkelamin dua atau hermafrodit. Pada masing-masing bunga terdapat 2 tangkai sari, 2 keping, kepala sari, dan 1 bakal buah. Memiliki serbuk sari berdinding tebal. Kepala putih ujungnya berbentuk bulat dan berlubang. Kemudian rimpang pada tanaman jahe yaitu memiliki morfologi berkupu-kupu, gemuk, agak pipih, kemudian membentuk akar lateral atau akar serabut. Rimpang tersebut tertanam kuat dalam tanah dan semakin membesar sesuai dengan bertambahnya usia dengan membentuk rimpang-rimpang baru. Kulit luar rimpang mudah dikelupas. Rimpang berkulit agak tebal membungkus daging rimpang. Di dalam sel-sel rimpang tersimpan minyak atsiri yang aromatis dan oleoresin khas jahe. Selanjutnya ada habitat dan persebaran tumbuhan jahe. Jahe tumbuh subur di ketinggian 0 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Jahe dapat dijumpai di negara-negara tropis dan subtropis, antara lain di India, Malaya, Cina, dan di negara-negara Mediterania dan Afrika. Manfaat pada tumbuhan jahe yaitu dapat dimanfaatkan dalam berbagai macam industri, antara lain yaitu industri minuman,
yang berupa sirup jahe dan jahe instan. Kemudian industri kosmetik dapat digunakan sebagai parfum. Kemudian industri pada makanan itu meliputi permen jahe, awetan jahe, enting-enting jahe. Kemudian ada industri obat tradisional, itu dapat dibentuk jamu, dan industri bumbu dapur. Selanjutnya merupakan pembahasan laporan topik monokotil 1. Untuk pembahasan laporan, formatnya seperti pembahasan pada laporan-laporan sebelumnya, yaitu menjelaskan hasil pengamatan tiap spesimen. Seperti contoh nomor 1, ditulis terlebih dahulu nama spesimen lokalnya, kemudian nama ilmiah dari spesimen. Setelah subjudul yang berupa nama spesimen, kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan deskripsi dari spesimen dan juga klasifikasinya. Untuk bagian deskripsi dapat dilihat pada bagian kanan slide. Dijelaskan beberapa hal. Untuk paragraf 1 dijelaskan tentang morfologi spesimen meliputi habitus, ukuran, dan karakteristik masing-masing spesimen yang meliputi akar, batang, daun, bunga, dan biji. Dan juga jangan lupa mencantumkan gambar berupa gambar pengamatan yang didukung dengan gambar literatur. Kemudian lanjut paragraf 2, menjelaskan distribusi dan habitat dari spesimen terkait. Dan terakhir paragraf 3, dijelaskan senyawa kimia yang terkandung serta peranan dari spesimen tersebut. Untuk pembuatan kunci dikotom, tabel determinasi, dan dendrogram, pada topik ini digabung dengan topik monokotil 2. Sehingga pada laporan monokotil 1 ini langsung saja menjawab pertanyaan yang ada di modul, serta jangan lupa untuk menuliskan daftar pustaka yang digunakan dengan ketentuan minimal pustaka bahasa Inggris yang berjumlah 3 dan bahasa Indonesia berjumlah 2. Berikut untuk format pengumpulan laporannya. Laporan dikumpulkan dalam bentuk PDF, dikumpulkan melalui Google Form yang akan diupload pada Google Classroom. Untuk nama file dapat dilihat pada slide dan deadline pengumpulan pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2021 pukul 12 siang. Baik, untuk penjelasan mengenai topik monokotil 1 sudah selesai.